yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, serta Bapak Ibu insyaallah ya hadir di majelis ilmu ini, di majelis kajian sirah Nabawiyah ini. Semoga kita senantiasa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara langsung ataupun ya yang menyimak secara online. Allah hadirkan kepada kita kesehatan, Allah hadirkan kepada kita kebahagiaan, rumah tangga kita semakin dihadirkan harmonis, anak-anak kita semakin salih-salihah, dimudahkan, dilancarkan segala aktivitas kita, persoalan hidup kita, serta pekerjaan-pekerjaan kita. Amin Allahumma amin. Serta yang paling utama, kelak nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa selamat dan juga diizinkan untuk bisa bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Puji syukur, ya, rasa syukur ini tiada hentinya kita berikan hanya kepada satu-satunya yang hak untuk senantiasa dipuji. Allahumma lakal hamdu. Ya, kepadanya lah segala pujian itu ya yang paling pantas untuk disematkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanyalah untuk Allah, sang pemilik ya seluruh alam, insyaallah. Maka kita bersyukur dengan ya sesyukur-syukurnya. Kita terus diberikan nikmat demi nikmat, diberikan kemudahan demi kemudahan, diberikan rahmat. Berbagai hal yang Allah hadirkan kepada kita, nikmat kita ini masih bisa mudah untuk berpikir, nikmat kita masih mudah untuk bisa melihat, nikmat masih kita diberikan pekerjaan, nikmat kita ini masih bisa menjalankan ibadah, khususnya ibadah hari ini yang bisa kita jalankan setelah tadi sholat ya berjamaah, kita lanjutkan hadir di majelis ilmu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Maka mari kita syukuri dengan mengucap kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembuka kalimat tahmid ini menjadikan Allah semakin lapangkan, semakin mudahkan, semakin lancarkan ya seluruh hajat-hajat kita. Amin Allahumma amin. Salawat salam senantiasa pula ya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Insyaallah dengan kita terus ya tidak hentinya istiqomah belajar, alhamdulillah hari ini masuk di pertemuan yang ke-18 di Sirah Nabawiyah. Insyaallah kita pun akan semakin mendapatkan yang berbagai fadilah yang sangat luar biasa. Ketika kita mengaku bahwa kita ini bersyahadat, ya, ada dua isi dalam syahadat itu. Syahadat itu dibagi menjadi dua, yakni yang pertama syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul. Kalau syahadat tauhid itu juga sangat mendalam. Kita butuhkan bukan hanya sekadar syahadat itu di lisan asyhadu alla ilaha illallah, bukan. Tapi lebih mendalam lagi kita juga wajib untuk belajar mengenal ya ilmu tauhid. Kita mengaku bersaksi, tapi kalau ternyata kita enggak mengenal sifat-sifat wajibnya Allah, sifat muhalnya Allah, ya, sifat jaiznya Allah dan lain sebagainya, maka kesaksian kita itu juga masih dipertanyakan. Pun sama dengan syahadat kita yang kedua, yakni syahadat Rasul. Kita bersaksi bahwa ya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Tapi siapa sejatinya Nabi Muhammad SAW ini? Maka inilah kita jadikan hadir di majelis ilmu ini, salah satunya adalah kelak untuk dimintai pertanggungjawaban bahwa kita benar-benar belajar mengenal sosok yang kita cintai. Kita mengaku cinta dengan seseorang, mengaku cinta dengan pasangan kita, tapi kalau benar-benar tidak mau memahami siapa pasangan kita, mengenal seluk-beluk pasangan kita atau calon istri kita, itu namanya bukan cinta sejatinya, hanya ngaku-ngaku cinta saja. Maka agar kita pun juga nanti kelak mendapatkan ya cintanya Rasulullah SAW,
kepada kita kaumnya yang belum pernah dijumpainya tapi sering disebut-sebut olehnya, maka kita pun juga harus lebih mendalam benar-benar kenal sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan kita senantiasa belajar sejarah beliau, teladan beliau, kisah hidup beliau. Maka Bismillah, semoga dengan wasilah kita hadir di sini, kita pun akan kelak benar-benar dipersatukan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu beserta orang yang dicintainya pada hari kiamat. Nah, siapa sejatinya saat ini yang kita cintai? Semoga dengan kita belajar ini lebih kenal, lebih cinta, lebih sayang dengan baginda Nabi, insyaallah kita pun nanti akan dikumpulkan di hari akhir nanti bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Maka Bismillah, kita awali pertemuan kita hari ini, materi kita hari ini. Insyaallah hari ini kita masuk di bab tentang al-hijratu ila Taif, Jadi menerangkan tentang bab hijrahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama agar Allah hujamkan kepada kita rahmatnya, hudannya, petunjuknya, rahmatnya yang benar-benar bisa memberikan fadilah manfaat untuk kita. Kita tidak pernah tahu fadilah apa, manfaat apa yang menjadikan diri kita ini bisa nanti selamat di hari akhir. Semoga dengan kita sungguh-sungguh belajar di majelis ilmu ini memberikan keberkahan pula untuk kita, menyelamatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, rizki yang terbaik, rizki yang baik-baik ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan, amal soleh yang kau terima ya Rabb. Salah satunya adalah amal soleh saat kami ini duduk di jam waktu kerja kami ini, di jam istirahat ini kami gunakan untuk beribadah di majelis ilmu ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah tolonglah kami untuk senantiasa dekat kepadamu ya Rabb, merasakan dekat karena Engkau sejatinya sangat dekat kepada kami ya Rabb, sangat dekat melebihi urat nadi kami yang ada di leher kami ini sendiri ya Rabb. Maka ya Rabb, hadirkanlah kami ini penuh rasa senantiasa dengan rahmat-Mu. Engkau senantiasa memperhatikan kami ya Rabb. Maka jadikanlah Kau satu-satunya tempat untuk gantungan hidup kami ini ya Rabb. Wa syukrika, agar kami ini mudah untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Rabb, apapun yang Kau tetapkan kepada kami. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami ini termasuk hamba-hamba-Mu yang senantiasa memperbaiki amal-amal ibadah kami. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, kita sedikit review di pertemuan kita sebelumnya. Kita kemarin belajar tentang di tahun ke-10 kenabian, Masya Allah. Dan di bab ini pun juga masih masuk di bab tahun ke-10 kenabian. Jadi jika di pertemuan kita kemarin di tahun ke-10 kenabian ada beberapa peristiwa luar biasa. Salah satunya adalah di tahun ke-10 kenabian lah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilepaskan dari boikot, dilepaskan dari pemboikotan. Kemudian di tahun yang sama, masih di tahun ke-10 kenabian, ini dikenal dengan tahun Amul Huzni, tahun penuh dengan duka cita, bahwa istri beliau yang sangat dicintai dan sangat mencintai beliau, yakni Sayyidah Khadijah, beliau harus dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan pula paman beliau hanya selang sekitar 1 bulan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijemput pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kepergian paman Nabi ini sampai membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini meneteskan air mata. Kenapa? Karena di detik-detik ajalnya Rasulullah ini mengarahkan, maksudnya kalau di era kita itu kayak mentalkin gitu ya, sebelum wafat itu di jelang sakaratul mautnya. Tapi di sampingnya paman Nabi ini ternyata ada Abu Jahal, ada orang-orang Quraisy yang ternyata di situ masih menolak dari ajakan dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa paman, berkenankah engkau untuk mengucapkan syahadat, Masya Allah. Tapi ternyata di situ langsung Abu Jahal dengan cerdiknya beliau bertanya kepada paman beliau Abu Thalib, apakah engkau itu meninggalkan agama Abdul Muthalib? Apakah engkau meninggalkan ajaran agama ayahmu? Maka Abu Thalib di saat itu menjawab, tidak, sungguh aku masih menjalankan agama ayahku Abdul Muthalib. Masya Allah. Maka di saat itu ketika Rasulullah berdoa kepada Abu Thalib ini,
Ya, semoga Allah ampuni dan lain sebagainya. Kemudian Allah turunkan firman Allah yang kemarin kita bahas. Dan salah satunya adalah apa? Bahwa kita tidak boleh berdoa kepada orang ya yang tidak seakidah dengan kita, orang kafir. Kemudian juga ini menjadikan juga landasan kenapa kalau kita itu ya menjawab salam itu berbeda dengan orang yang bukan muslim. Kalau ada orang yang ya tidak seakidah kita mengucapkan assalamualaikum, kita cukup menjawab waalaikum, tidak sampai seperti kita menjawab yang lainnya karena berdoanya berbeda. Dan di situ ya di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56 kemudian disebutkan, sesungguhnya engkau Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Masya Allah. Maka di sini Rasulullah ini sampai menangis. Betapa Abu Thalib ini perjuangannya luar biasa untuk membela Rasulullah, untuk ya Masya Allah membela agama Allah ini, membela Islam. Tapi ternyata sampai di ujungnya tidak husnul khatimah. Dan juga disebutkan kemarin kita bahas bahwa kelak itu Abu Thalib ini masuk ke dalam neraka, tapi yang paling ringan. Tapi ringannya ini masih tidak mengenakan sekali. Jangankan 1 jam, jangankan 1 detik, kita pun pasti tidak sanggup juga untuk ya menghalanginya. Jadi dipakaikan sendal, dipakaikan terompa yang saking panasnya itu ya sampai membuat ubun-ubunnya mendidih. Artinya apa? Otaknya sampai meleleh. Jadi ada yang menyebutkan di dalam riwayat itu disebutkan bahwa beliau itu menyentuh api neraka itu hanya sampai mata kaki, sebatas mata kaki, paling ringan, tapi itu saja sudah sangat menyiksanya luar biasa. Maka bersyukurlah kita yang memiliki syahadat di hati kita. Bersyukurlah kita yang memiliki kalimat tauhid di hati kita. Insya Allah kita pun akan lebih diselamatkan lagi karena ya kita termasuk bagian dari umat-umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bismillah, kita masuk di bab kali ini, masuk di bab tentang al-hijratu ila Taif. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Semoga keberkahan senantiasa Allah pancarkan kepada musannif ya Syekh Muhammad Khudri Bek dan juga kepada muallifnya Syekh Umar Abdul Jabbar. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hijratu ila Taif. Ya, al-hijratu ila Taifi. Bab menjelaskan tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Bagian pertama, lama pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu ro'a itu melihat istihanata, penistaan, penghinaan ya dari siapa? Quraisyin, ya dari kaum Quraisy, bihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajara fis sanatil ashirati, maka hijrahlah, ya berhijrahlah di tahun yang ke-10, maksudnya tahun ke-10 kenabian, ila Taifi, ke kota Taif. Jadi setelah sebelumnya ada pembela, Rasulullah itu dibela oleh Siti Khadijah, dibela oleh pamannya Abu Thalib. Setelah semua pembela-pembela luar biasa ini ternyata sudah dipanggil oleh Allah, maka kemarin kita bahas lebih keraslah bagaimana gangguan, penistaan, penghinaan dari kaum Quraisy kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mau pulang ke rumah saja, di depan pintu rumah beliau masih disiram dengan pasir. Sampai seluruh ya rambutnya, mukanya ini penuh dengan pasir. Ketika masuk pintu rumah, putri beliau sampai menangis sambil membersihkan pasir. Kemudian ya Rasulullah menjelaskan, "Nak putriku, tenang, tidak perlu menangis karena Allah melindungiku." Masya Allah. Dan itu terus ya cercaan sangat luar biasa. Maka ini menjadikan salah satu ya alasan, motivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah mencari kota terdekat. Nah, kota terdekat saat itu yang dari Mekah yang memungkinkan, yang juga yang ada kerabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata adalah kota Taif. Kota Taif ini ada beberapa riwayat yang menyebutkan jaraknya berbeda ya. Ada yang menyebutkan jaraknya itu 80 km. Artinya kalau 80 km ya kurang lebih Kulon Progo sampai Solo lah. Karena kalau Jogja ke Solo itu kurang lebihnya 70 kilo. Kulon Progo sampai ke Solo. Rasulullah ini berjalan kaki dari Mekah menuju Taif. Tapi ada juga menyebutkan 60 mil.
Kalau 60 mil artinya kalau kita kruskan ke kilometer kurang lebihnya 96,5 kilometer. Maka berarti melebihi kurang lebihnya ya berarti Jogja sampai Sragen lah setidaknya ya. Jogja sampai Sragen itu berjalan kaki ya. Masya Allah, perjuangan yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan. Ma'a Zaid bin Harithah. Jadi perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata tidak sendirian, tapi berdua. Dibersami oleh siapa? Saat itu ya yang bersama beliau namanya adalah Zaid bin Harithah. Saat itu beliau belum merdeka. Beliau ini masih menjadi budak ya saat itu. Beliau bersamai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian kedua disebutkan watawajjaha ila Saqifin. Jadi watawajjaha dan menuju ila Saqifin, menuju kepada kaum Saqif. Nah, kaum Saqif inilah sejatinya pemuka-pemukanya ini masih ada hubungan kerabat dengan Bani Hashim, masih ada kerabat dengan Rasulullah SAW. Di kaum Saqif di masa itu ada 3 pemuka kaum Saqif. Bernama yang pertama adalah Abdul Yalail, kemudian Mas'ud, dan kemudian adalah Habib. Ketiga-tiganya ini ketika dikasih penjelasan, diberikan ya arahan, diberikan dakwah, ajakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketiga-tiganya ini ya Masya Allah melakukan penolakan, bukan hanya sekadar menolak saja, tapi ternyata penolakannya pun dengan sangat tidak mengenakan sekali ya Masya Allah. Ini kita bahas di bagian lanjutannya. Wa talaba minhum nusratahu ala qaumihi. Maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah wa talaba. Wa talaba itu mencari atau meminta, minhum dari mereka, maksudnya adalah dari kaum Saqif, nusratahu, pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala qaumihi, atas perlakuan dari kaumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perlakuan dari kaum yang ada di Mekah, termasuk khususnya adalah dari kaum Quraisy. Faraddu alaihi raddan qabihan ya. Faraddu menolak alaihi ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam raddan ya, ini mentah-mentah qabihan dengan kasar. Jadi penolakannya sangat luar biasa. Penolakannya sangat kasar sekali. Wa amaru ya. Wa amaru, justru mereka malah menyuruh, wa amaru, menyuruh dan memerintah sufa'ahum, orang-orang yang durjana ya, orang-orang yang durjana, wa abidahum, dan juga hamba-hambanya, artinya budak-budak mereka, yasubbunahu, yakni apa? Memaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ramauhu, dan juga melempar. Jadi melempar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melempar apa? Bil hijarati, dengan batu. Masya Allah. Jadi bukan hanya ditolak saja, tapi juga dimaki-maki, dihina, bahkan sampai dilempar dengan batu. Hatta, sehingga ya sampai lemparan batu itu salat damu, salah itu mengalir, ad-damu itu darah, sampai mengalir darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min araqibi rijlaihi, dari urat ya kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penolakan ini luar biasa. Kalau di dalam kitab ya Ar-Rahiq Al-Mahdum Sirah Nabawiyah ini disebutkan beberapa penjelasan terkait dengan kejadian tersebut, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pertama menjumpai Abdul Yalail, itu ya ditolak. Kemudian berjumpa dengan Mas'ud, ditolak lagi. Kemudian bertemu dengan Habib, ditolak lagi. Ketiga pemuka kaum Saqif ini. Tapi kemudian Rasulullah meminta, tolong rahasiakan dulu keberadaanku di sini. Beliau minta waktu kurang lebihnya 10 hari beliau membaur di masyarakat Taif untuk terus mensyiarkan agama Allah yang sangat luar biasa ini. Ya. Masya Allah. Tapi ternyata dalam waktu proses dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ada sebagian orang yang malah justru berteriak-teriak, penolakannya sampai teriak-teriak, mengundang orang-orang di sekitarnya. Ya akhirnya mereka mengepung, dan akhirnya terbentuklah itu yang disebut dengan 2 barisan. Mereka melempari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketika di Taif ini ada beberapa versi yang berbeda. Ada yang menyebutkan tadi ya membaur di masyarakat 10 hari. Ada pula di dalam kitab yang lain disebutkan kurang lebihnya sebulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berjuang berdakwah di kota Taif ini, insyaallah.
Di bagian selanjutnya disebutkan wa kana Zaid bin Haritsah yamna'u anhul al-ahjar. Wa kana Zaid bin Haritsah, artinya di sini ya Zaid bin Haritsah radhiyallahu an ya, yamna'u, menjadi tameng, menjadi perisai, dia yang menyegah, dia yang menghalang-halangi anhu, dari Nabi SAW. Apa yang dihalang-halangi oleh Zaid bin Haritsah? Al-ahjar, yakni lemparan beberapa batu itu, sampai ya hatta, sehingga usiba biji rohatin fi ra'sihi, sampai ada beberapa batu ini mengenai dan bahkan melukai Zaid bin Haritsah ini. Masya Allah. Jadi Nabi ini dikejar-kejar terus ya, Masya Allah. Ini terjadi di beberapa ahli sejarah menyebutkan di bulan Syawal. Kalau dikeruskan di tahun Masehi itu bertepatan di 619 ya Masehi, kurang lebihnya itu akhir bulan Mei atau di awal bulan Juni. Ini kalau di beberapa ahli sejarah. Nah, ketika dilempar-lempar tadi, Zaid bin Haritsah ini yang menjadi tameng baginda Nabi terus dikejar-kejar sampailah nanti tiba di tembok dinding, itu sudah mulai keluar dari kota Taif, kurang lebih jaraknya itu 3 mil dari kota Taif ya, dekat dengan kota Taif 3 mil. Itu tembok dindingnya Utbah dan juga yang namanya Syaibah. Utbah dan Syaibah ini saudara kandung ya, mereka memiliki kebun di sana, memiliki kebun anggur dan lain sebagainya. Ketika Nabi SAW dan juga Zaid bin Haritsah tiba, kemudian beristirahat di balik tembok itu, maka baliklah seluruh orang-orang Taif yang awalnya tadi melempari baginda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berada ya di balik tembok tadi, kemudian ya dekat dengan kebun anggur itu, Rasulullah SAW kemudian berdoa. Doa ini sangat masyhur sekali ya, Masya Allah. Doa Nabi SAW, ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu kelemahan diriku, sedikitnya upayaku serta hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai Zat yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkaulah Rabb orang-orang yang lemah. Engkaulah Rabbku, kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh tetapi bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Jika Engkau tidak, Masya Allah, tidak murka kepadaku, maka aku tidak akan ambil peduli. Masya Allah. Di sini artinya Rasulullah ini sudah tak peduli lagi. Yang penting itu agar Allah itu ridho. Mau aku setelah ini mau dipertemukan dengan orang yang lebih keji dibandingkan dengan orang Taif, tidak apa-apa. Atau saya nanti akan diperintahkan untuk berjumpa dengan orang dekat, tapi yang juga tetap ya tidak mau menerimaku, tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting Allah ridho. Maka dilanjutkan dari doa Rasulullah SAW. Akan tetapi ampunan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan cahaya wajahmu yang menyinari segenap kegelapan, dan yang karenanya urusan dunia akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak turunkan murkamu kepadaku atau kebencianmu melanda diriku. Engkaulah ya Rabb yang berhak menegurku hingga Engkau menjadi ridho. Tidak ada daya serta kemampuan melainkan karena perkenanmu. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada ya la haula wala quwata, tiada daya kami ini untuk bisa menghindari maksiat, dan tidak ada kekuatan kami ini untuk bisa beribadah kecuali atas perkenannya, izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari doa ini ya, inilah simbol bahwa ketika Rasulullah sampai diberikan ujian sekalipun, beliau itu masih mengutamakan ridhonya Allah. Beliau gak peduli lagi apa ya fakta realitanya, bahwa beliau dihujat, beliau dihina, dilempar-lempar dan lain sebagainya, sampai kakinya berdarah sekalipun, beliau gak peduli dengan itu. Yang penting itu tidak menghadirkan murkanya Allah. Yang penting Allah itu ridho. Maka beliau siap, mau diperintahkan, mau diutus lagi untuk kemana, beliau jalankan, beliau ridho. Maka ketika yang pemilik kebun ini melihat ada 2 orang yang berdarah-darah, kemudian mengadakan tangan selagi berdoa, tersentuh hatinya. Tadi yang bernama Utbah dan juga ya Syaibah, kedua putra Rabi'ah. Jadi Utbah dan Syaibah ini adalah putranya Rabi'ah. Mereka tersentuh hatinya, kemudian mengirimkan salah satu khadimatnya yang bernama Addas. Addas ini budaknya dari pemilik kebun tadi.
Kemudian diminta ini ya, ambil ya satu tangkai anggur ini, berikan kepadanya. Kemudian Adas ini menuju kepada Rasulullah SAW. Ketika anggur ini hendak diberikan kepada Rasulullah SAW, ketika tangannya Rasulullah itu menerima, Rasulullah itu mengucap kalimat Bismillah, dan hendak memakan, Rasulullah mengucap lagi Bismillah. Maka kagetlah Adas ini, seorang budak yang beliau baru saja pertama kali mendengar kalimat itu. Maka kemudian Adas ini bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini. Aku baru pertama kali mendengarnya. Ini ucapan apa? Kemudian Rasulullah SAW pun kembali bertanya, lah lantas engkau ini siapa dan orang asli mana kok gak pernah mendengar ucapan ini? Maka Adas pun menyebutkan, saya ini aslinya adalah dari Ninawa. Ninawa ini adalah tempatnya dulu kalau kita belajar sirah tentang Nabi yang dimakan ikan paus. Nabi siapa? Nabi Yunus. Beliau ini beragama Nasrani, tapi beliau itu lahir dan berasal dari Ninawa. Kemudian beliau itu diperdagangkan menjadi budak, tinggallah di Mekah, perbatasan jarak 3 mil dengan Taif. Jadi masih pinggiran, ya, Mekah pinggiran yang dekat dengan Taif. Artinya di sebelah timur Mekah, ya, Masya Allah, di sebelah timurnya Mekah. Taif ini kota yang sangat luar biasa. Kalau saat ini kita ya misalkan bisa hijrah ke sana pun juga kita menjumpai Taif ini kota yang sangat unik sekali. Di daratan tanah Arab, kota yang suhunya paling ya sejuk adalah kota Taif ini. Dan banyak sekali buah-buahan bisa tumbuh itu hanya di kota Taif ini, tidak di daerah-daerah yang lainnya. Kota Taif ini sangat luar biasa. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah Adas tadi menjelaskan bahwa saya ini dari Ninawa, saya ini beragama Nasrani. Kemudian Rasul ya menjelaskan, sesungguhnya di Ninawa dulu itu ada seorang utusan Allah bernama Yunus bin Matta. Dijelaskanlah semuanya. Kemudian, bagaimana engkau bisa lebih tahu dibandingkan aku yang asli dari Ninawa? Maka Rasulullah pun menjelaskan, sesungguhnya Yunus bin Matta itu adalah utusan Allah dan aku pun juga utusan Allah. Jadi Yunus bin Matta ini adalah Nabi Allah, aku pun juga Nabi. Maka kemudian ya Adas ini langsung memeluk Rasulullah, kemudian mencium tangannya Rasulullah. Melihat dari kejauhan, sang pemilik kebun ini langsung, wah ini kok budakku malah justru ngikut sama orang lain, orang yang baru bisa di situ, tidak kepadaku. Maka ya beliau mengucapkan, celakalah budakku itu. Jadi ya, Masya Allah. Maka kemudian Adas dipanggil lagi, kenapa kamu tadi kok mencium tangannya, engkau memeluknya, bahkan engkau lebih hormat kepadanya dibandingkan dengan majikanmu? Maka beliau yang menyebutkan Adas ini bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik daripada orang ini. Dia memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Masya Allah. Ada yang menyebutkan riwayat bahwa Adas ini di detik itu beliau bersyahadat, ya, beliau masuk Islam, ya, wallahu a'lam. Tapi dari sini, Masya Allah, luar biasa sekali bahwa ternyata mungkin ya kita itu ikhtiar lewat jalan A, tapi ternyata bisa jadi Allah jawab itu lewat B. Rasul dakwah sampai ke kota Taif, tapi malah dapatkan orang yang syahadat dari jalur B. Gitu. Maka sama dengan ya rezeki kita, ijabahnya doa-doa kita. Kadangkala kita berdoa, ya Allah yang ini kok belum diijabah, bisa jadi malah Allah ijabah jawabnya doa itu lewat yang lainnya. Allah ijabah hajat-hajat kita. Kemudian ya kita lanjutkan, falamma lam yanal minhum khairan. Ketika ya kemudian Nabi SAW tadi ya tidak menemui hasil tadi di kota Taif, kemudian ada beberapa riwayat menyebutkan Rasulullah SAW ini melanjutkan perjalanan sampai di lembah Nahlah, ya. Di lembah Nahlah ini tempat yang masih ya masih perbatasan antara Taif dengan Mekah. Di lembah Nahlah inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya. Ini juga ada di dalam Quran surah Al-Kahf ayat 29 sampai 31, juga surat Jin ayat 1 sampai dengan 15. Disinilah dikisahkan bahwa ternyata ya jin itu Masya Allah, beliau yang para jin itu mulai di kejadian tersebut ini banyak pula yang menyimak menyaksikan ya perjalanan baginda Nabi, dan banyak yang bersyahadat dan siap mengikuti ajaran dari Nabi SAW.
Jadi kalau dalam catatan kaki kitab Khulasatul Yaqin ini disebutkan ketika Nabi SAW sampai di lembah Nahlah, datanglah sekelompok jin mendengarkan Al-Quran. Mereka diantaranya dari golongan kaum Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka mendengarkan, mereka diam. Kemudian mereka menyampaikan kabar gembira dan ancaman seperti yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Jadi mereka pun akhirnya juga dakwahkan di kalangan kaum jin. Ini juga dijelaskan kisah detailnya tentang ini adalah di Quran surah Jin ayat 1 sampai dengan 15, juga disebutkan di Quran surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan 31. Nah, dalam riwayat yang lain pula ditambahkan ketika Rasulullah ini belum sampai ke Mekah, ya, masih tadi di kebun anggur tadi, datanglah malaikat Jibril bersama dengan malaikat gunung. Ya, malaikat Jibril kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, angkatlah kedua tanganmu. Sesungguhnya jika engkau perkenankan, mintalah kepada Allah untuk apa? Aku binasakan seluruh orang Taif yang sudah melemparimu. Aku bawa malaikat gunung ini dengan tujuan apa? Jika Rasulullah ini berkenan, ya Rasulullah ridho, maka akan dibinasakan dengan dihimpit dengan dua gunung oleh malaikat gunung seluruh orang Taif tadi." Tapi lagi-lagi, masya Allah, betapa lapangnya hati baginda Nabi SAW. Beliau justru menjawab, ya tidak, sekali-kali tidak. Justru aku doakan semoga lahir nanti dari rusuk-rusuk orang-orang yang melempariku, nanti akan lahir orang-orang yang masya Allah pejuang penegak agama Allah, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun, masya Allah. Jadi ada riwayat Rasulullah SAW bersabda, bahkan aku berharap kelak Allah memunculkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, masya Allah. Dan ternyata ini terbukti ketika Rasulullah SAW nanti, ya, ada di perjalanan nanti, ya, di sirah Nabi ini, ketika Rasulullah sudah mulai hijrah ke Madinah, nanti akan berbondong-bondong pula dari orang Taif ini untuk, ya, ikut hijrah ke Madinah memeluk agama Allah, bersyahadat di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja'a ila Makkah, ya, maka Nabi melanjutkan apa? Pulang kembali ke Mekah. Ba'da an makatha bainahum syahron. Setelah kurang lebih beliau tadi dakwah di Taif kurang lebihnya adalah 1 bulan. Tapi sebelum beliau ini, ya, kembali ke Mekah, beliau ini singgah dulu di Gua Hira. Beliau di Gua Hira ini untuk, ya, mencari kondisi tempat yang aman dulu. Kemudian Rasulullah SAW mencari suaka, siapa, bani siapa yang memungkinkan berani dan bersedia memberikan perlindungan kepada beliau dari gangguan dari kaum Quraisy. Dan alhamdulillah ketika Rasulullah SAW mencari suaka tersebut, ya, dari beberapa bani, salah satunya dari Suhail bin Amr, ya, Bani Amir ini tidak berani, beliau menolak. Tapi kemudian dari Bani Al-Mut'im bin Adi, beliau berkata, iya. Kemudian dia mengenakan senjata, mengajak anak-anak dan kaumnya seraya berkata, pakailah senjata dan jadilah kalian pondasi Baitullah, karena sungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad. Maka Bani Mut'im bin Adi ini belum masuk Islam, tapi beliau bersedia saat itu memberikan suaka kepada Rasulullah SAW. Jadi diantar mulai dari Gua Hira, dituntun baginda Nabi ini dikasih, ya, perlindungan kanan kiri depan belakang. Rasulullah kemudian diarahkan menuju Ka'bah dari arah rukun Yamani. Beliau kemudian menyentuh, ya, rukun Yamani, berdoa kepada Allah, kemudian tawaf. Setelah selesai tawaf, Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat, kemudian masih terus dilindungi oleh Bani Mut'im ini. Dan Mut'im bin Adi ini kemudian Rasulullah dihantarkan, didampingi sampai, ya, kembali ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka inilah salah satu yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat terngiang sekali betapa Bani Mut'im bin Adi ini sangat berjasa kepada beliau. Itu khususnya Rasulullah ini pernah berdoa khusus kepada Mut'im bin Adi ini saat beliau menghadapi perang Badar. Setelah selesai perang Badar, beliau ingat kembali tentang, ya, amal baik perlindungan yang sudah dilakukan oleh Bani Mut'im bin Adi ini, ya.
Masya Allah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Insya Allah kita nanti akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang, ya, hikmah demi hikmah, perjalanan demi perjalanan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikhtiar A, ya, melakukan dakwah A dengan cara A, tapi ternyata justru Allah ijabah lewat jalur B. Dan lebih banyak lagi dari kalangan jin, ya, banyak juga ya akhirnya masuk Islam dan juga menciarkan agama Allah yang luar biasa ini. Dan juga ternyata tadi Adas masuk Islam, padahal perjuangannya dakwah itu ke banyak sekali orang, tidak ada satupun yang mau menerimanya. Bahkan orang-orang Taif tadi malah justru apa? Mengerumuninya, kemudian membuat 2 banjar sepanjang banjar itu. Ketika Rasulullah menghindar dengan Zaid bin Harithah tadi, melempari batu terus mereka sampai kepalanya Zaid bin Harithah yang melindungi Rasulullah ini sampai kepalanya pun juga terkena batu karena beliau menjadi perisai bagi Rasulullah SAW. Sementara kaki Rasulullah, ya, uratnya sampai mengalir darah. Masya Allah, inilah perjuangan baginda Nabi SAW. Demi siapa? Demi kita semuanya, untuk menyelamatkan diri kita agar diri kita tidak tersesat, agar kita, ya, bisa kembali ke kampung halaman terbaik, yakni surganya Allah. Nah, sekali lagi, ketika ajaran ini sudah sampai kepada kita, maka jangan hanya sekedar kita tahu dan berdiam diri saja, tapi tidak kita amalkan, tidak kita praktekkan apa saja yang sudah menjadi tuntunan dari baginda Nabi SAW. Maka ketika kita mendapatkannya dengan cara yang mudah, tidak perlu kita harus berjuang dengan, ya, nyawa kita jadikan taruhan, tidak kita jadikan siang malam silih bergantinya waktu itu kita gunakan untuk di medan perang. Kita gunakan fokus saja itu apa? Mengamalkan, mempraktekannya. Maka sungguh-sungguhlah kita dalam menjalankan, ya, suri tauladan, uswah, contoh-contoh yang dihadirkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam pekerjaan kita. Maka menjadilah kita karyawan yang dibanggakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini sangat bangga kepada para pegawai, kepada para karyawan. Kenapa? Karena Nabi sendiri juga sebelum beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau ini juga seorang pegawai, beliau ini juga seorang karyawan. Tapi beliau sangat bangga kepada umat-umatnya yang tidak membiasakan tangannya itu berada di bawah. Maka dengan kita ini bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, bekerja dengan amanah, ya, bekerja dengan cerdas, maka disinilah sejatinya kita ini sangat mulia di sisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita, ya, tidak memposisikan diri kita selalu minta-minta seperti orang di luar sana, dan kita cukupi, ya, kehidupan keluarga kita, anggota keluarga kita ini menjadikan, Masya Allah, pahala yang luar biasa, menjadi nafkah yang bukan hanya bernilai sebatas sedekah, tapi nafkah, maka keberkahannya berlimpah-limpah, ya. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Insyaallah kita nanti tutup dengan doa bersama-sama dipimpin oleh Pak Sairin. Kami kembalikan sepenuhnya kepada Pak Sairin. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.